Penyusunan program. Penyusunan program adalah proses untuk penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan dan merencanakan sejumlah sumber daya yang akan dialokasikan pada setiap program. Program yang disusun biayanya dialokasikan pada setiap program perusahaan. Proses penyusunan program umumnya dimulai beberapa bulan menjelang dimulainya proses penyusunan anggaran. Dalam penyusunan program terdapat 3 kegiatan pokok. Yang pertama yaitu peninjauan kembali program yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, mempertimbangkan usulan program baru. Yang ketiga, mengkoordinasi program-program dalam suatu sistem penyusunan program secara formal. B. Penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran dilakukan setelah penyusunan program. Karakteristik anggaran sebagai berikut. Yang pertama, anggaran dapat dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. Yang kedua, anggaran menyangkut masa atau jangka waktu selama 1 tahun. Yang ketiga, anggaran merupakan komitmen para manajer untuk mencapai target. Yang keempat, anggaran yang sudah disetujui segera dilaksanakan sesuai pos-pos. Yang kelima, anggaran dapat dijadikan alat untuk mengukur kinerja manajer. Yang keenam, usulan anggaran ditetapkan oleh pihak manajer pusat. Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, alat perencanaan. Yang kedua, alat pengendalian. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, alat koordinasi dan komunikasi. Yang kelima, alat penilai kerja. Anggaran induk terdiri atas 2 komponen utama, yaitu anggaran operasi. Anggaran operasi adalah gambaran tentang pendapatan biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh laba maksimal. Yang kedua, anggaran keuangan. Anggaran keuangan berisi rencana perolehan arus kas dan posisi keuangan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang sudah direncanakan. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis anggaran tersebut. Jenis-jenis anggaran yang pertama adalah anggaran penjualan. Anggaran penjualan berisi rencana penjualan selama jangka waktu anggaran biasanya 1 tahun. Penjualan dinyatakan dengan 1 moneter dan besar jumlahnya penjualan. Anggaran penjualan disusun berdasarkan proyeksi penjualan yang dibuat oleh perusahaan. Yang kedua, anggaran produktif. Anggaran produktif berisi rencana beberapa produk yang diproduksi selama periode anggaran yang dibuat berdasarkan penjualan sebelumnya. Yang ketiga, anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi terdiri dari komponen harga pokok produk, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Demikian dari presentasi saya. Terima kasih. Anggaran biaya non-produksi. Anggaran biaya non-produksi berisi tentang rencana sejumlah biaya yang tidak termasuk dalam proses prosedur dan biaya ini hanya sebagai penunjang kegiatan produksi. Anggaran pengeluaran modal berisi tentang rencana untuk mengumpulkan laba sebanyak-banyaknya, kemudian mengeluarkan aktiva tetap sebagai modal untuk diinvestasikan. Anggaran kas berisi rencana sumber dan penggunaan kas selama periode anggaran terdiri dari rencana penerimaan kas dan rencana pengeluaran kas. Anggaran rugi laba berisi rencana rugi atau laba perusahaan selama periode anggaran. Anggaran ini disusun untuk merencanakan keadaan perusahaan dalam satu periode. Selanjutnya, anggaran neraca berisi tentang rencana posisi keuangan yang terdiri dari aktiva, utang, dan modal perusahaan pada satu anggaran. Anggaran neraca disusun dari anggaran kas dan anggaran rugi laba digunakan untuk dasar penyusunan anggaran perubahan posisi keuangan.